Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi kelas 11. Kita akan membahas mengenai inflasi. Nah, inflasi ini adalah kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus naik. Ya. Kemudian di sini sebenarnya kenaikan harga barang dan jasa itu sifatnya sementara. Tapi jika kenaikan tersebut berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai gejala inflasi. Nah, di sini kenaikan harga barang dan jasa ini terjadi pada semua sektor karena saling berkaitan. Bukan hanya pada 1-2 jenis barang saja, tapi banyak. Nah, jika kenaikan harga barang yang hanya terjadi 1 atau 2 jenis barang saja, misalnya harga cabai melonjak naik, sedangkan harga lainnya tidak, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, jadi kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu suatu kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus turun. Nah, di sini kondisi dikatakan terjadi inflasi, ya, apabila ada beberapa kondisi seperti ini. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Jadi harga-harga secara umum itu naik, ya, adanya kenaikan harga. Kemudian yang kedua, jadi harga barang dan jasa itu berlangsung terus menerus, ya. Kemudian jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Di sini ada inflasi rendah, sedang, tinggi, dan hiperinflasi. Ya, jadi di sini indikatornya adalah indeks harga konsumen. Kemarin kita sudah mempelajari indeks harga konsumen. Ya, jadi IHK ini adalah ukuran statistik yang dapat memperlihatkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Nah, kemudian berdasarkan penyebabnya, ada demand pull inflation, yaitu di mana inflasi terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kemudian ada cost push inflation, di mana inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi, sehingga berimbas pada naiknya harga barang dan jasa. Kemudian ada mix inflation, di mana ini penyebabnya gabungan mix antara permintaan dan inflasi karena dorongan biaya. Kemudian berdasarkan sumbernya. Nah, ini terjadi karena ada yang sumbernya dari defisit APBN, ya. Terjadi apabila pertumbuhan uang itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan jumlah barang. Kemudian ada imported inflation. Ini terjadi apabila suatu negara mengimpor barang dari negara yang tengah mengalami inflasi. Kemudian ada beberapa teori inflasi, ada teori kuantitas. Di sini oleh Irving Fisher mengatakan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga. Ya. Menurut teori ini, jika jumlah uang yang beredar bertambah, maka tingkat harga umum juga akan naik. Ya. Kemudian ada teori Keynes, ya, oleh
John Maynard Keynes, di mana inflasi itu terjadi karena sebagian masyarakat menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya, ya, sehingga di sini inflasi dianggap sebagai proses perebutan sebagian rezeki antara kelompok-kelompok sosial atau para pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari bagian yang lain, sehingga terjadi proses perebutan, ya, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa itu melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia, ya, sehingga menimbulkan inflasi. Yang ketiga, teori strukturalis, ya. Di sini berdasarkan pengalaman di negara-negara Amerika Latin atau Amerika Selatan, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Di sini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang itu bisa menyebabkan inflasi, yaitu ketika terjadi ketidakelastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produksi makanan di dalam negeri. Nah, apa sih dampak dari inflasi? Dampaknya, ya, tentunya terhadap perekonomian dalam masyarakat, ya. Nah, pastinya pertumbuhan ekonomi negara jadi terhambat, kemudian harga yang mengalami kenaikan, sehingga masyarakat yang rendah itu tidak bisa menjangkau harga barang tersebut. Kemudian nilai mata uang turun karena barang mengalami kenaikan harga, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan terakhir turunnya nilai real tabungan dan pinjaman. Itu inflasi yang sudah kita bahas kali ini. Pada saat ini kita masih masa pandemi, ya. Kalian bisa amati harga-harga yang ada di lingkungan kalian, apakah terjadi kenaikan atau tidak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.